Pertanyaan saya, mengapa Presiden Jokowi selama ini tidak pernah sowan ke Cikeas untuk minta pendapat kepada Pak SBY? Rakyat nggak boleh bicara mulutnya diplester, itu malah berbahaya. Poin saya, janganlah pemerintah ini alergi, cepat marah, kemudian tidak boleh ada warga negara yang melakukan kritik atau berbicara yang tidak menyenangkan kepada pemerintah atau kepada pemimpin kita. Sekaligus dalam hal ini kepada Pak Luhut Panjaitan, sahabat saya juga, mungkin harus mengurangi pemerintah ini mengeluarkan statement yang nadanya ancaman, ya. Tidak baiklah. Ya memang pemerintah punya kekuasaan, Pak Jokowi punya kekuasaan, tetapi kekuasaan ini kan bukan untuk menakut-nakuti rakyat, untuk mengancam siapapun. Kalau misalkan pemerintah ingin menyampaikan, sampaikan dengan baik. Sangat bisa ditempuh cara-cara seperti itu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Hari ini Rabu 7 Juli 2021. Sahabat Indonesia, pernahkah Anda melihat orang yang post power syndrome? Pernahkah Anda juga melihat orang yang gampang baperan? Kalau bahasa Belandanya gondoan. Atau pernahkah Anda melihat orang yang tidak tahu diri? Nah, kalau Anda belum pernah melihat, mohon maaf dengan segala hormat, lihatlah sosok Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia 2004-2014. Ketiga-tiganya ada di beliau. Sahabat Indonesia, tadi kita lihat video dari Pak SBY, sesuatu yang menarik sebetulnya. Kita melihat beliau dengan daki-daki memberikan nasihat kepada Pak Jokowi. Semua kontennya, nasihatnya bagus, fine, secara objektif bagus. Tapi manakala disampaikan oleh seorang SBY jadi aneh. Pertanyaan saya, Pak SBY ini sadar nggak ya bahwa di dalam pemerintahan beliau sering sekali melaporkan pengkritiknya. Berapa kali seorang SBY melaporkan pengkritiknya ke polisi? Berkali-kali. Berapa kali seorang Jokowi melaporkan pengkritiknya, penghinanya, pengecamnya ke kantor polisi? Belum pernah. Padahal berapa ratus kali seorang Jokowi dihina, dicaci, difitnah, yang katanya anaknya PKI lah, orang tuanya tidak jelas lah, keturunan Tionghoa lah, sekolahnya tidak jelas, macam-macam saja. Dan dikatakan pelongah-pelongo, aduh ya Allah. Hampir semua di luar batas kemanusiaan. Tapi Pak Jokowi bergeming, tidak melaporkan apa-apa, paling hanya senyum. Nah, pertanyaan saya ini kepada Pak SBY, ini ditujukan kepada siapa ya Pak? Pak SBY ini lupa bahwa selama pemerintahan SBY tahun 2004-2014, harus saya katakan Pak, negara ini tidak baik-baik saja. Kalau tolak ukurnya hanya pertumbuhan ekonomi 6%, bukan sekedar itu. Kalau jujur saya bilang bahwa saya sependapat dengan beberapa orang yang lain yang mengatakan selama pemerintahan SBY, Indonesia seperti pesawat dengan mode autopilot. Bapak nggak boleh marah. Ini kritik saya sebagai rakyat jelata. Kan Bapak bilang nggak boleh anti kritik kan? Nah, Bapak sekarang saya kritik. Ya, sahabat Indonesia, saya tidak tahu tujuannya apa, saya tidak tahu intensnya dari Pak SBY apa dalam membuat tayangan tadi gitu ya.
Tapi kalau itu berniat memberikan nasihat secara objektif, itu luar biasa. Tapi mohon maaf, alih-alih memberikan nasihat, berposisi sebagai guru bangsa, tapi kesan publik tidak seperti itu. Kesannya adalah orang yang nyinyir, orang yang merasa di dalam pemerintahnya dahulu itu paling hebat, paling benar gitu ya. Dan mohon maaf ini, Pak SBY ini jauh levelnya dibanding dengan Bapak Habibie. Pak Habibie ini benar-benar diposisikan oleh Presiden Jokowi sebagai guru bangsa. Sering memberikan nasihat, Pak Jokowi sering datang, sering sowan, mereka berdiskusi, dan Pak Habibie memberikan arahan luar biasa. Pertanyaan saya, mengapa Presiden Jokowi selama ini tidak pernah sowan ke Cikeas untuk minta pendapat kepada Pak SBY? Nah, tentunya ada apa-apa. Karena menurut saya, di mata Pak Jokowi, Pak SBY ini bukan guru bangsa. Artinya, Pak SBY tidak diposisikan sebagai guru bangsa. Bayangkan, Presiden Jokowi lebih sering konsultasi kepada Buya Syafi'i Ma'arif, kepada Ibu Sinta Nuriyah, kemudian kepada Ibu Megawati, kepada Kiai Haji Quraish Shihab dan sebagainya. Nah, ini artinya apa? Pak Jokowi tahu persis kemana untuk bertanya, kemana untuk minta arahan, kemana untuk mengadu, bukan ke Cikeas. Penyebabnya apa? Harus saya katakan terus terang, karena Pak SBY ini belum steril dari kepentingan politik kekuasaan. Ambisinya itu masih nampak jelas. Melalui siapa? Melalui Partai Demokrat, melalui putra mahkotanya. Jadi akan sulit kalau seseorang mempunyai interest, mempunyai intent, dia sok menjadi bijak dan memberikan nasihat. Apalagi si putra mahkota level 2 namanya Ibas memberikan nasihat, memberikan kritikan kepada Jokowi. Kalau Jokowi gagal menangani COVID-19, dianggap negara gagal. Ini anak kecil ini ya rada kemelinti. Bahasa Jepangnya itu ya rada keminter gitu. Itulah Ibas gitu. Nah, dalam konstelasi seperti ini, bagaimana mungkin rakyat bahkan Presiden Jokowi mau menerima nasihat dari seorang SBY? Karena aura kepentingan kekuasaan itu begitu kental. Nah, sekarang saya giliran memberikan saran kepada Pak SBY. Kalau seorang SBY mau ditempatkan, diposisikan sebagai guru bangsa, syaratnya satu, Pak. Sterilkan Anda dari kepentingan politik, bahkan oleh anak Anda sendiri. Lupakan masalah politik, Anda tinggalkan Partai Demokrat, Anda objektif, Anda bertapa dan memberikan sabdo panditaning ratu. Itu hebat, menjadi begawan bangsa. Itu baru akan didengarkan orang, baru objektif. Dan sekali-kali juga Pak SBY juga minta maaf kepada rakyat Indonesia. Karena selama 10 tahun ini, mohon maaf nih Pak, kami tidak baik-baik saja di bawah pemerintahan Bapak. Tolak ukurnya bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi 6% loh ya. Banyak hal, banyak parameter, banyak indikator yang lain. Nah, sahabat Indonesia, ini adalah kritik dan saran saya kepada Presiden SBY. Jadi mohon maaf, orang itu harus mulai mawas diri, gitu ya. Jangan merasa paling benar, jangan merasa paling bersih, gitu ya. Kalau kita masih punya kepentingan yang kuat, gitu ya, ya sudahlah.
menahan diri dulu, jangan memberikan nasihat. Kalaupun memberikan nasihat, diam-diam saja dulu. Jangan dipamerkan di publik. Kenapa? Publik ketawa ngakak, kepingkel-pingkel. Lihat Pak SBY begitu. Ketawa loh Pak. Rakyat bukan bangga, tapi menertawakan Bapak. Kasihan kan? Sudah memberikan effort, ada media TV, disorot media, disorot kamera. Ternyata nasihatnya sia-sia. Karena memang nggak ada makna. Bukan masalah kontennya, tapi the messengersnya, penyampai pesannya yang bermasalah. Sekali lagi mohon maaf Pak SBY, ini saya tidak mengecam, hanya memberikan kritik dan saran. Karena saya mengikuti apa kata Bapak di video tadi, Bapak mengatakan kalau saya tahan kritik, sudah biasa dikritik, saya tidak pernah baperan. Nah, sekarang giliran kami, rakyat yang 10 tahun di bawah pemerintahan Bapak membayar pajak dengan setia mengkritisi Bapak. Jadi, sekali lagi saya bilang kepada Bapak, lepaskan kepentingan politik kekuasaan. Lepaskan Partai Demokrat lah untuk menjadi partai yang demokratis, bukan sebagai partai perusahaan keluarga seperti sekarang. Nah, setelah itu Bapak akan didengarkan orang. Kalau sekarang, di mana Bapak masih punya kepentingan, mohon maaf. Orang mendengarkan dari telinga kanan keluar telinga kiri, sudah, itu saja. Itu maksimal yang terjadi. Sia-sia, Bapak buang waktu, Bapak buang energi. Sahabat Indonesia, mohon maaf, saya mengkritisi bukan untuk mengecam siapa-siapa, tapi sekedar meluruskan bahwa tidak semua orang mantan presiden siapapun itu selalu paling hebat, selalu steril dari kesalahan-kesalahan. Pak Jokowi sama, Bu Megawati sama, Habibie, Soeharto, Soekarno, Gus Dur sama, bukan manusia sempurna. Ada juga salahnya. Mereka yang dipilih rakyat menjadi presiden itu bukan manusia setengah dewa, manusia biasa. Ada salah. Nah, pada saat seperti itu harusnya Pak SBY, kalau saya jadi Bapak, berikan nasihat atau semacam masukan secara diam-diam kepada Presiden Jokowi. Kan Anda punya akses, pasti punya akses. Dan Pak Jokowi pasti menghormati orang yang sepuh seperti Anda. Jadi, Bapak sekarang usia sudah hampir 72 kalau nggak salah. Ya sudah lah Pak. Istirahat aja di tempat, menulis buku, mengarang lagu, ngomong cucu, itu jauh lebih indah. Karena Bapak pada saat bicara tadi, terlihat lelah. Istirahat saja Pak. Istirahat saja. Biarlah kami yang muda-muda ini bekerja untuk Indonesia. Ikhlaskan dan biarkan kami berekspresi dan berinovasi dalam menjaga Indonesia. Baik sahabat Indonesia, demikian saran dan kritik saya kepada yang terhormat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Mudah-mudahan Bapak tidak baperan, mudah-mudahan Bapak tidak sakit hati, terus kemudian marah-marah, nggak usah. Renungkan saja kritikan saya. Kalau malam-malam Bapak sujud, Bapak tahajud, berkontemplasi, apakah apa yang saya katakan ini benar atau tidak. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Sekali lagi saya mohon kepada Anda untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Kalau maskernya seperti ini, lakukanlah double, kecuali Anda memakai masker N95 yang direkomendasikan oleh pemerintah dan tenaga medis, itu boleh tidak double. Tapi kalau KN95 atau kain atau apa, selayaknya Anda memakai masker double. Karena apa? Masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, dan salam sehat untuk kita semua.
Saya Rudi Eskandar.